Halo, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas aturan seputar ibadah kurban di era modern, biar panduan yang kadang kerasa rumit ini jadi jauh lebih praktis dan gampang banget buat kita terapin sehari-hari. Nah, biar pembahasannya terarah, semua panduan kita hari ini merujuk langsung ke dokumen resmi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disosialisasikan bareng Lazizmu. Jadi, rujukannya udah pasti otoritatif dan jelas. Ini dia peta obrolan kita. Kita bakal ngebahas 6 poin utama, mulai dari aturan dasar hewannya, siapa aja yang berhak nerima, panduan panitia, hukum kurban buat yang udah wafat, soal jual kulit, sampai gimana aturannya kalau berbenturan sama bencana alam. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, aturan dasar soal hewan kurban. Buat aturan dasarnya, ini simpel banget kok. Berdasarkan hadis, 1 ekor kambing itu udah 100% sah dan cukup buat kurban 1 orang individu. Tapi tenang, kalau mau patungan juga bisa banget. 1 ekor sapi atau bahkan unta itu secara hukum sah buat mengcover maksimal 7 orang. Jadi, opsi kolektif bareng keluarga atau teman itu sangat terbuka. Lanjut ke bagian kedua, hak dan aturan soal pembagian dagingnya. Pasti sering muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang paling berhak nerima daging ini? Teks-teks rujukan kita udah merinci 4 kelompok utama buat mastiin pemerataan sosial. Ada Anda sendiri yang berkurban, lalu orang miskin yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, terus orang yang sebenarnya butuh tapi menjaga kehormatan dengan gak minta-minta, dan terakhir mereka yang secara terang-terangan meminta bantuan. Semuanya dirangkul. Nah, di sini letak poin krusialnya. Anda boleh banget makan sebagian dagingnya, ngebagiin semuanya, atau manfaatin kulitnya. Tapi ada batas tegas yang nggak boleh dilewati. Anda dilarang keras menjual bagian manapun dari hewan kurban itu demi keuntungan pribadi. Dan ini yang sering kejadian di lapangan. Anda sama sekali nggak boleh ngasih daging kurban sebagai upah buat tukang jagal. Nyambung soal jagal tadi, kita masuk ke bagian ketiga. Panduan dan aturan buat panitia. Penting buat kita ingat, panitia kurban itu sifatnya cuma ngebantu dan memfasilitasi biar praktis. Posisi mereka itu beda sama institusi resmi kayak amil zakat. Karena perannya ini sebatas fasilitator, ada aturan ketat yang ngikat mereka. Coba kita lihat dari catatan sejarah ini. Nabi Muhammad pernah tegas banget ngasih perintah ke Ali buat ngebagiin semuanya ke orang miskin tanpa ngambil sedikit pun dari hewan itu buat bayar upah pemotongan. Artinya, biaya buat tukang jagal itu harus dikumpulkan dari dana terpisah hasil musyawarah, bukan dipotong secara sepihak dari hewan kurbannya. Sekarang kita bahas bagian keempat. Aturan kurban buat orang yang udah wafat. Ini topik yang lumayan emosional. Gimana hukumnya kalau kita pengen berkurban atas nama orang tua yang udah meninggal? Aturan teologis dasarnya mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Aturan umumnya ternyata menyatakan tidak bisa. Kenapa? Karena secara prinsip, seseorang nggak bisa memikul amal ibadah orang lain. Tapi, tunggu dulu. Ada 2 pengecualian penting. Pertama, kalau almarhum sempat bernadzar sebelum meninggal. Atau kedua, kalau ada wasiat. Yang paling menarik di sini, nazar itu statusnya dihitung layaknya utang kepada Tuhan. Jadi, keluarga yang ditinggalkan wajib banget melunasinya pakai harta warisan dari almarhum. Kita geser ke dilema modern di bagian kelima. Gimana nih hukumnya ngejual kulit kurban? Kadang kan warga pada nggak mau ngolah kulit karena ribet. Padahal tadi dibilang kita nggak boleh ngejualnya. Nah, Majelis Ulama ngasih satu solusi siklus yang cemerlang banget. Panitia boleh aja ngejual tumpukan kulit itu ke pengepul, asalkan uang hasil penjualannya utuh dan langsung dibelikan daging baru. Habis itu, daging barunya langsung didistribusikan lagi ke fakir miskin. Praktis dan manfaatnya buat masyarakat malah jadi maksimal kan? Tapi ingat aturan mutlaknya. Penjualan ini benar-benar dilarang keras kalau uangnya malah masuk ke kantong pribadi orang yang berkurban. Esensinya nggak berubah. Anda nggak boleh memperkaya diri secara finansial dari pelaksanaan ibadah Anda sendiri. Terakhir, di bagian ke-6. Gimana prioritasnya kalau kurban berbenturan sama bencana alam darurat? Bayangin, lagi musim kurban. Tiba-tiba ada musibah besar kayak gempa bumi. Fikih Islam itu ngasih pertimbangan prioritas yang sangat bijak. Menyelamatkan nyawa manusia itu statusnya wajib, sementara kurban itu statusnya sunnah. Kalau harus memilih, menyelamatkan nyawa manusia jelas menang telak dan harus selalu didahulukan. Prinsip tadi sejalan banget sama ayat Al-Quran yang luar biasa indah ini. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, seolah dia memelihara kehidupan semua manusia.
Pesan ini jadi jangkar teologis yang kuat banget buat memprioritaskan bantuan kemanusiaan darurat di atas segalanya. Terus, gimana kalau uang kurbannya udah telanjur disetor ke panitia sebelum musibah datang? Prosedurnya lumayan ketat. Panitia wajib banget minta izin dulu ke donaturnya buat ngubah alokasi dana. Kalau donatur bilang oke, dananya langsung dialihkan buat evakuasi bencana. Tapi kalau donatur menolak, dananya tetap harus dibelikan hewan kurban. Panitia sama sekali nggak punya wewenang buat mengubah niat donatur secara sepihak. Nah, dari semua obrolan kita tadi, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana cara Anda nyiimbangin antara dedikasi ibadah pribadi dengan kepedulian terhadap kebutuhan kemanusiaan yang mendesak? Panduan-panduan ini jadi bukti nyata kalau agama itu sangat menghargai niat ibadah kita, tapi di saat yang sama nggak pernah mengabaikan dampak sosial di lapangan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita berikutnya.